Kok jadi tadi kan kita bahas soal, catatan dan fokus utama, Mas. Nah, kita mau nanya apa sih, Mas, fokus utama pengawasan haji tahun ini yang bisa Mas Eko ceritain? Ya, jadi fokus yang pertama adalah, kita memastikan jamaah mendapatkan bimbingan, lalu mendapatkan perlindungan, mendapatkan pelayanan yang secara maksimal, karena bagaimanapun juga mereka harus mendapatkan, eee, pelayanan yang maksimal agar mereka khusyuk dan nyaman dalam melaksanakan ibadah, haji ini gitu ya. Mmm, Dan juga pelayanan yang secara manusiawi itu seperti apa? mhm, Ya tentunya transportasinya harus memadai bagus, mmm, terusnya juga konsumsinya juga harus yang bagus, mendapatkan kesehatan yang maksimal, terusnya juga tentunya, komunikasi yang terbangun secara terus-menerus. Karena buat saya ini eee, haji ini memang harus ada informasi yang tidak boleh salah, karena mereka kan semuanya termasuk baru ya untuk mhm. pergi haji ini. Jadi harus terus diberikan komunikasi gitu loh. Oke. Nah, kalau dari Mas Eko ada catatan penting nggak terkait pelayanan jemaah haji tahun ini, Mas? Oh, kalau catatannya banyak banget ya ini ya, kalau Apa saya tuh, Mas? lihat nih, karena perubahan yang, saya kan sudah pernah waktu itu haji 2004, Mhm, sekarang 2025 gitu mmm, ya. Yang pertama adalah, pelayanannya saya lihat sebenarnya sudah bagus, macet tuh tidak tidak terbanyak di mana-mana gitu ya, cuma ada checkpoint-checkpoint aja. Cuma kan sekarang digitalisasi, salah satunya adalah nusuk, itu kan ada tuh ya, nusuk itu kan kaitan dengan masalah digitalisasi, tetapi mhm, tidak terlalu dikomunikasikan, disosialisasikan secara maksimal, baik oleh pemerintah, Arab Saudi maupun pemerintah Indonesia. Sehingga yang terjadi apa? Banyak yang belum mendapatkan nusuk, padahal kalau buat saya nusuk itu lebih baik, eee, dia bersamaan dengan visa. Karena apa? Karena itu semua akhirnya menjadi ID lengkap dia untuk proses pergi haji, baik pada saat pelaksanaan umroh di awal, baik di Madinah maupun di Mekah, lalu juga di Arafah, di Musdalifah, dan termasuk di Mina gitu. Itu, eee, nusuk itu harus diberikan 1 bulan sebelumnya. Dan kedua, mmm, harus disosialisasikan karena, banyak yang meninggalin nusuk begitu aja, padahal itu dipinta. Lalu yang kedua adalah syarikah, ya. Bagus sih syarikah ini adalah mitra ya, syarikah itu adalah mitra untuk mitra ibadah haji ini yang dibentuk oleh, pemerintah Arab Saudi. mhm. Kemarin itu kan satu periode, sebelum-sebelumnya satu syarikah, sekarang 8 agar tidak terjadi monopoli. Tapi apa yang terjadi? Syarikah-syarikah ini rupanya juga belum siap. Mmm, Pertama, untuk masalah transportasi, banyak driver-drivernya tuh ngambilnya bukan dari orang Arab Saudi, tapi dari Bangladesh, dari India, yang nggak tahu medannya. Nah, ini kan sayang banget gitu ya. Dan yang kedua, pada saat terjadi, chaos kemarin, syarikahnya hilang, nggak kelihatan kemana gitu. Dan yang ketiga, syarikah ini kalau buat saya kan sebelumnya berbentuk, kondisinya adalah bentuk kloter atau embarkasi. Kalau sekarang berbentuk syarikah. Jadi bercecer-cecer, pendamping, mmm, pembimbing, nggak tahu siapa yang dibimbing. Suami istri terpecah, ya kan? Ada yang satu di Matap mana, satu di Matap mana. Jadi buat saya ini juga sangat disayangkan gitu ya. Lalu tentunya yang tadi masih berkaitan dengan syarikah itu adalah, eee, sistemnya juga. Jadi buat saya itu menyusahkan juga. Lalu, saya juga apa, mengajak juga teman-teman dari KBHI-HU gitu ya, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh, dan juga PPIH, yaitu Panitia Penyelenggara Ibadah Haji. Ini sebenarnya kan mereka kurang lebih 1.800 sampai 2.000 orang gitu ya. Dia nggak tahu cara membimbingnya gitu, jangan jauh-jauh lah, dari mereka tuh kan nganterin misalnya dari Mina gitu ya, untuk menuju ke lempar jumrohnya aja nyasar-nyasar sampai harusnya cuma 1 kilo atau 2 kilo, bahkan bisa sampai 10 kilo gitu ya. mmm. Karena mereka tidak tahu medan juga. Nah, saya berharap PPIH ini, pendamping panitia ini haji, harusnya mereka mendapatkan minimal pendidikan 3 bulan. Atau yang udah pernah haji, atau yang pernah umroh. Jangan orang dari, mohon maaf,
dari mana, dari desa mana, dari kampung mana, ya, dari belahan provinsi mana, diajak, diundang, terus tidak mendapat pendidikan dan pelatihan. Akhirnya yang terjadi sekarang Hmm. kelihatan PPIH ya bagus memberikan kesempatan mereka untuk membimbing, tetapi tidak tahu bagaimana cara membimbing. Jadi kedepannya harus ada pelatihan 3 bulan atau mereka udah pernah haji atau pergi umroh. Lalu juga saya mengevaluasi Kementerian Agama pastinya nanti yang notabene ini ini adalah penyelenggaraan terakhir yang nanti akan diberikan ke Badan Haji. Nah, nanti dari Badan Haji ini saya akan memberikan masukan-masukan melalui teman-teman di Komisi 8 gitu ya. Lalu juga tentunya ini yang paling penting adalah saya akan minta teman-teman di Komisi 8 untuk mengaudit semuanya ya. Karena ini penting banget. Anggaran yang begitu besar, begitu banyak, kurang lebih ada 20 triliun, 16 triliun dilakukan untuk pemerintahan di sini penyelenggaraan haji dan 4 triliun untuk internal di kita seperti di embarkasi, pendidikan, apa dan sebagainya. Itu juga kita harus audit. Karena banyak yang tidak mendapatkan makan, banyak yang tidak mendapatkan transportasi, banyak tidak mendapatkan tenda, banyak yang tidak, semuanya kasihan banget buat saya. Ya, belum lansia, yang 30% jumlah lansia, hak-hak dan kewajiban lansia sangat-sangat tidak dimaksimalkan, tidak mendapatkan haknya. Itu sangat disayangkan. Lemahnya kebijakan pusat dan juga di lapangan. Jadi pusat ngomong apa, di lapangan pada saat mengaplikasikan juga beda gitu ya. Terus ini penting lagi, harusnya pemerintah Indonesia harus tahu jumlah kuota yang akan diberikan oleh pihak pemerintah sini ya, haji Arab Saudi berapa, agar kita tahu untuk mendapatkan jumlah orang seberapa agar tidak terjadi yang seperti sekarang ini. Gitu sayang. Oke, Mas Eko, sebenarnya cukup banyak ya catatan-catatan dari Mas Eko sendiri yang harapan kita nanti itu bisa menjadi evaluasi tentunya untuk lebih maksimal lagi dari pelayanan ibadah haji kita untuk jemaah haji Indonesia khususnya. Nah, tapi kan Mas Eko seperti tadi yang Mas Eko sebutkan kan juga ada beberapa masalah yang sering kita dengar ini terkait penginapan, transportasi, makanan, konsumsi ya Mas Eko. Ini kan selalu terjadi ya setiap tahun. Nah, kalau Mas Eko sendiri ngelihatnya gimana sih ini evaluasinya gitu? Ya jadi gini, kan sebenarnya yang tadi saya bilang, ada anggaran kurang lebih 4 triliun ya. 4 triliun salah satunya adalah memberikan, eee, oke, kita nggak bilang 4 triliun deh. Kita memberikan kesempatan buat jamaah itu kurang lebih 126 kali makan untuk 40 hari. Berarti kurang lebih 3 kali dalam sehari. Tapi yang saya dapatkan cuma kemarin ada yang dapat mie instan doang. Enggak gitu ya. Ini juga kita akan evaluasi kenapa tiba-tiba baguslah, artinya mereka memberikan alternatif daripada tidak makan sama sekali. Tapi kan bukan itu solusinya buat saya. Mereka kan seharusnya udah siap. Yang sangat saya sayangkan kembali ini kemarin loh. Sebenarnya udah bagus banget, oke lah saya dari Nusuk oke ke sana. Tapi pada saat menuju ke Arafah, itu tenda-tenda dan sebagainya masih oke. Dari pagi hari, siang hari, sore hari masih ditoleran lah gitu. Yang menjadi saya sedih dan terpukul dengan teman-teman juga dari badan ini ya teman-teman ya pengawasan haji. Chaos terjadi pada saat menuju ke Musdalifah, pada saat akan melaksanakan mabit, lalu juga mencari kerikil untuk menuju Mina. Itu mobil nggak ada, terusnya bis nggak ada, makanan nggak ada, terusnya jamaah tercecer-cecer, terus udah gitu banyak yang tiba-tiba ngambil inisiatif harus berangkat pagi, akan jadi panas dan akhirnya mereka jadi crowd. Saya ngelihatnya ini nggak ada yang namanya tim mitigasi dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi. Nggak ada mitigasinya sama sekali gitu. Jamaah dibuat chaos, tidak mendapatkan komunikasi yang secara maksimal. Yang ketiga, buat saya kasihan lagi, tidak tahu arah menuju
dari Musdalifah ke Mina tuh kemana, ada yang 5 kilo, 7 kilo, bahkan ada yang 12 kilo. Kan di dalamnya bukan anak muda aja, 30% itu lansia. Jadi saya merasakan sangat, miris dan ini harus dievaluasi buat saya. Saya pulang ke Indonesia pasti akan mengundang Kementerian Agama melalui Komisi 8, harus, dan ini yang lebih penting lagi, buat saya secepatnya Undang-Undang Nomor 8 itu harus cepat diselesaikan tahun ini agar Kementerian Agama bisa menyerahkan, haji ini kepada Badan Haji dan Umroh ya. Baik. Karena apa? Kementerian Agama banyak banget kan yang kerjain gitu loh. Saya biar mereka fokus saja ke Badan Haji dan Umroh ini. Lalu yang kedua mungkin juga ke depannya bolehlah itu ya, kalaupun ada kementerian langsung Kementerian Haji dan Zakat kalau buat saya gitu ya. Biar konsen 221.000 di luar pendamping dan sebagainya. Ini kan jamaah. Ini tamu Allah gitu yang harus benar-benar kita jaga, kita rawat gitu loh. Iya. Mereka ada yang nunggu 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu. Saya nangis, saya sedih ngeliat mereka. Kasihan. Baik. Saya ngeliat kalau seperti saya kayak gimana gitu loh. Saya sedih aja. Ya, terima kasih Mas Eko tentunya untuk sharingnya sama kita, untuk atensinya dari Mas Eko sendiri, perhatiannya tadi untuk jemaah haji khususnya dari Indonesia. Semoga tentunya harapan kita, catatan dan evaluasi dari Mas Eko sendiri ini nanti ke depannya akan menjadi baik begitu ya Mas Eko untuk tahun depannya agar tidak terjadi lagi hal-hal yang kita khawatirkan. Dan catatan-catatan. Benar. Setuju Regina. Pokoknya jangan terulang lagi Regina seperti kayak gini. Karena saya tuh orang bilang katanya haji terjadi. Saya tuh sekarang bener nih ngelihat asli gitu, bener kasihan, miris gitu loh ya. Itu saya sedih banget gitu loh. Itu ya mudah-mudahan besok jangan terjadi lagi tahun depan. Amin. Terima kasih sekali lagi Mas Eko. Teman-teman di Indonesia. Sehat-sehat ya Mas Eko di sana. Semoga lancar ibadahnya sampai selesai. Terima kasih Mas Eko.